basmalah, fokus ke huruf sin dan juga huruf ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, bukan bismillah, tapi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, apa kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang sifatul huruf yang kita angkat dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Fadilatul Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki sifat rokhawah, yaitu sifat yang menjadi lawan dari sifat syiddah. Di video sebelumnya kita sudah membahas tuntas tentang sifat syiddah ya teman-teman, yaitu ketika ada suatu huruf ya tidak dialirkan suaranya, ya terputus suaranya karena terjadi inghilaqul makhraj, ya terjadi penutupan pada makhrajnya. Jadi makhrajnya tertutup, tidak bisa mengalir suaranya. Maka ketika itu muncul sebuah sifat yang bernama sifat syiddah. Adapun rokhawah adalah lawan dari sifat syiddah, yaitu tatkala kita melafalkan huruf ya namun dengan aliran suara yang sempurna. Ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita baca terlebih dahulu definisi dari rokhawah. Apa itu rokhawah? Ya, baik. Di sini dijelaskan ar-rokhawatu hiyal jaroyanut tammu li sautil harfir rikhwi 'inda mururihi fil makhraji. Ya. Rokhawah adalah al-jaroyanut tam. Ya, aliran yang sempurna. Ya, aliran apa? Aliran saut. Ya, saut itu artinya suara. Jadi yang mengalir ini bukan nafas teman-teman, tapi suara. Jadi di sini Syekh Aiman sampai merubah warna fontnya ya jadi warna merah, artinya supaya kita itu benar-benar fokus ya terhadap teks ini. Ya, jadi dia adalah aliran suara yang sempurna. Ya. Sempurna alirannya dan berkaitan dengan suara. Ya, bukan berkaitan dengan yang lain. Ya, suara apa? Li sautil harfir rikhwi. Ya, suara huruf-huruf yang memiliki sifat rokhawah. Ya, kemarin udah kita jelaskan. Huruf-huruf rokhawah itu adalah huruf-huruf selain ajidu qatin bakat dan lin umar. Ya, karena ajidu qatin bakat ini adalah huruf-huruf syiddah. Adapun lin umar ini adalah huruf-huruf bainiyah. Sisanya adalah huruf-huruf rokhawah. Ya, selain ajidu qatin bakat dan juga lin umar. Ya, jadi kalau kita temukan selain huruf-huruf yang tadi, ya maka itu otomatis sudah masuk ke dalam golongan huruf-huruf rokhawah. Jadi ketika kita melafalkan huruf-huruf tersebut, ya huruf-huruf rokhawah, maka suaranya harus mengalir sempurna. Ya. Kapan dia mengalirnya? Di sini dijelaskan inda mururihi fil makhraj. Tatkala dia melewati makhraj. Ya. Jadi ketika melewati makhraj, maka suaranya tetap mengalir. Ya, kan berbeda dengan sifat syiddah yang kemarin kita jelaskan, di mana huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah, ya, ketika kita melafalkan makhrajnya, suaranya tertahan, terputus. Ya, nah ini kebalikannya, rokhawah itu bukan terputus tapi terus mengalir. Ya, mengalir terus. Bahkan dikatakan di sini al-jaroyanut tam, alirannya sempurna. Jadi tidak setengah-setengah tapi mengalir full. Ya. Sebagai contoh di sini kita lihat Syekh Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah taala membawakan contoh huruf shin. Ya, masalan asyin ya. Contohnya huruf shin. Huruf shin kita masih ingat ya. Makhraj atau tempat keluarnya dari mana?
Huruf shin tempat keluarnya dari wasatul lisan, dari pertengahan lidah, bertemu dengan al-hanakul a'la, ya, atau langit-langit yang atas. Jadi tengah lidah di sini teman-teman, ya, tengah lidah bertemu dengan langit-langit di atasnya. Bertemu di sini bukan berarti nempel, ya. Mendekat seperti itu juga dikatakan bertemu, ya. Jadi kalau kita ketemu sama teman kita kan nggak mesti kita nempel, ya. Kita mendekat, ya, saling pandang, nah itu udah dikatakan bertemu. Nah, sama seperti itu juga. Jadi tengah lidah ini mendekat ke langit-langit, ini udah dikatakan bertemu. Ya, mendekat ke langit-langit, ya, sampai tersisa ruang sempit di sini, ya, ruang kecil di sini. Nah, ruang kecil ini disediakan untuk aliran suara, ya, sehingga terrealisasi sifat rokhawahnya ini. Nah, kalau ditempel sampai rapat, nah, maka nggak akan bisa mengalir suaranya, ya. Seperti huruf jim misalnya. Huruf jim itu kan keluar dari tengah lidah, ya, bertemu dengan langit-langit di atasnya, bertemu dalam artian menempel, ya, tertutup makhrajnya, maka tidak akan mengalir suaranya. Nah, huruf shin jangan sampai tertutup rapat, ya, karena nanti nggak akan bisa kita tunaikan sifat rokhawahnya. Jadi dekatkan saja, berikan celah kecil untuk aliran suara. Ya, baik, kita akan coba praktekkan, ya, huruf shin. Ya, kita baca huruf shin dengan cara disukun, ya, dan sebelumnya kita kasih harokat fathah, misalnya huruf hamzah yang berharokat fathah. Tetap mengalir, ya teman-teman, ya. Jadi selama nafasnya itu masih kuat dialirkan atau suaranya masih kuat dialirkan, maka dia harus tetap mengalir, ya. Terdengar aliran suaranya, ya teman-teman, ya. Jadi yang mengalir di sini adalah suara, ya. Bagaimana dengan nafasnya? Apakah dia mengalir juga? Nah, kalau berbicara tentang nafas, berarti pembahasannya bukan rokhawah lagi, teman-teman. Karena rokhawah ini adalah pembahasan sifat yang berkaitan dengan suara. Kalau mengalir atau tidaknya nafas, ini kaitannya dengan sifat jahr atau hams. Nah, huruf shin memiliki sifat hams. Nah, berarti huruf shin ini selain suaranya mengalir, ya, nafasnya juga mengalir. Begitu. Jadi mengalir full. Ya, seperti itu teman-teman, ya. Jadi dialirkan ketika kita mengucapkan huruf shin, terutama ketika shin ini dalam keadaan bersukun, ya, atau bertasydid, ya. Karena tasydid itu kan dua huruf yang kembar, satu sukun satu harokat, kemudian diidghamkan menjadi tasydid. Ya, jadi hukumnya sama, ya, mau dia tasydid ataupun mau dia bersukun, ya, itu mendekat ke makhrajnya. Misalnya kita sering jumpa, ya, di ta'awudz, ya teman-teman, ya, di ta'awudz ini ada yang membaca huruf shin kadang nggak dialirkan, teman-teman, ya, padahal huruf shinnya di sana bertasydid. Ya, ada yang membaca begini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak ada aliran suara, ya, harusnya dialirkan. A'udzu billahi Nah, ini rokhawah nih, ya, mengalir suaranya dengan aliran yang sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada dua huruf yang memiliki sifat rokhawah, yaitu huruf sin dan juga huruf ha. Bismi. Nah, ini ngalir, teman-teman, ya, karena sin punya sifat rokhawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, huruf ha juga punya sifat rokhawah. Jadi fokus ketika kita mengucapkan huruf sin dan juga huruf ha pada basmalah, ini suaranya harus dialirkan dengan sempurna. Ya, coba disimak lagi, sekali lagi saya bacakan basmalah, fokus ke huruf sin dan juga huruf ha.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, bukan bismillah, tapi bismillah. Berbeda ya teman-teman ya, dialirkan. Rahma, bukan rohma. Kalau rohma terputus, rohma mengalir. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi rokhawah itu adalah aliran suara yang sempurna ya, tatkala berada pada suatu makhraj. Jadi mengalir pada makhraj tersebut ya. Kayak ini contohnya teman-teman ya, huruf shin mengalir di atas huruf shinnya ini ya, mengalir pada makhraj huruf shinnya ini, yaitu di tengah lidah ya, dengan langit-langit yang ada di atasnya. Nah, tinggal dikiaskan aja ke huruf-huruf yang lain, huruf-huruf rokhawah yang lain. Pokoknya kalau kita bertemu dengan salah satu huruf dari huruf-huruf rokhawah ya, maka suaranya harus dialirkan, terutama ketika dia sukun atau dia dalam keadaan tasydid. Baik, mungkin sampai di sini ya teman-teman pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.